Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuanita Syifaul Jannah, NIM 1801530072. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas pengganti UTS rekayasa perangkat lunak saya. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai lapisan RPL. RPL memiliki 4 lapisan. Di sini saya sudah menyediakan seperti piramid atau tingkatan dari lapisan RPL, di mana kita bacanya itu dari bawah. Yang pertama ada quality focus atau fokus kualitas, yang kedua ada proses, berikutnya method, dan di lapisan teratas ada tools. Nah, dari tingkatan-tingkatan lapisan RPL tadi di slide sebelumnya, sekarang sudah ada konsep dan tujuan dari masing-masing lapisan itu sendiri. Yang pertama, itu ada fokus kualitas, di mana fokus kualitas ini sangat penting karena digunakan untuk menguji produk, apakah produk itu sudah memenuhi spesifikasi atau belum. Seperti halnya efisiensi, kegunaan, pemeliharaan, penggunaan kembali, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak baru. Kemudian yang kedua ada lapis proses. Di sini adalah tahap awal pengembangan, di mana proses menyatukan lapisan teknologi dan memungkinkan pengembangan perangkat lunak komputer secara rasional dan tepat waktu. Proses perangkat lunak membentuk dasar untuk pengendalian manajemen proyek perangkat lunak dan menetapkan metode teknis produk kerja yang meliputi model, dokumen, data, laporan, formulir, atau hal-hal lainnya. Kemudian diproduksi, tonggak sejarah ditetapkan, terjaminnya kualitas produk, dan perubahan dikelola dengan baik. Kemudian yang tiga ada metode, di mana prosedur atau langkah-langkah untuk membangun perangkat lunak. Nah, metode ini terdiri dari komunikasi, analisis persyaratan, pemodelan desain, konstruksi program, pengujian, hingga dukungan untuk mengembangkan produk perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada tools atau perangkat rekayasa perangkat lunak. Nah, tools ini adalah perangkat otomatis atau semi-otomatis untuk proses dan metode pada setiap proyek RPL. Jadi, saat kita akan membangun suatu produk perangkat lunak, itu dari awal hingga akhir nanti pasti kita akan melalui yang namanya proses, dan kita akan memilih metode atau langkah-langkah dari pembuatan produk itu sendiri. Nah, tools di sini dia adalah seperti jembatan antara proses dan metode, di mana dalam kita melakukan prosesnya itu dan setiap langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk rekayasa perangkat lunak, kita membutuhkan suatu alat atau bantuan untuk memudahkan kita dalam membuat atau mengembangkan produk rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, itu tadi konsep dan tujuan dari masing-masing lapisan RPL. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode dan tools dari RPL. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai metode itu apa, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa jenis metode yang ada di rekayasa perangkat lunak. Lebih tepatnya,
adalah metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis produk rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi sebelum kita ke apa sih metode air terjun dan apa sih metode-metode lainnya, di sini sedikit aja ya. Jadi, analisis itu diperlukan saat kita akan membuat atau kita akan menciptakan dan kita akan mengembangkan suatu produk rekayasa perangkat lunak. Analisis ini adalah modal awal kita untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya. Karena di mana analisis produk rekayasa perangkat lunak itu kita bisa mendapatkan seperti kebutuhan dari sistem, kemudian apa-apa saja yang kira-kira calon-calon pengguna dari produk yang akan kita buat, kemudian kira-kira apa saja kendala-kendalanya untuk sistem tersebut, dan seperti apa nanti proses pengembangan dan perawatan dari sistem atau produk dari rekayasa perangkat lunak yang sudah kita ciptakan atau kita kembangkan. Nah, di sini sudah ada mengenai metode air terjun. Metode air terjun atau waterfall ini adalah model yang memisahkan antara spesifikasi dan pengembangan. Setiap aktivitasnya dilakukan secara berurutan sesuai tahapan, di mana model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, coding, pengujian, hingga pemeliharaan. Nah, ciri-ciri dari metode waterfall atau metode air terjun ini, yang pertama, kegiatan dilakukan secara berurutan. Yang kedua, kebutuhan atau persyaratan pengguna ditentukan, dan sistem lengkap dirancang, dibangun, diuji untuk ke tahap tertinggi satu waktu tertentu, atau bisa juga disebut dengan stage-wise model. Kemudian yang ketiga ada proses kembali ke state sebelumnya untuk mengantisipasi perubahan setelah proses menuju ke state di bawahnya menjadi kesulitan atau jika terjadi kesulitan atau masalah. Nah, itu tadi ada 3 ciri-ciri waterfall. Kemudian, di sini ada tahap dari model waterfall atau metode waterfall. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan spesifikasi, di mana mendefinisikan seluruh elemen sistem, memilih bagian yang akan dijadikan bahan pengembangan dan hubungannya dengan hardware, database, dan user. Nah, seperti tadi yang udah aku jelasin di awal, bagaimana analisis dan pentingnya analisis. Di sini analisis kebutuhan dan spesifikasi itu hampir sama. Kemudian setelah kita menganalisis, kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem, di mana menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan sebelum proses pengkodean. Proses ini berfokus pada struktur dan relasi data, arsitektur, representasi interface, detail algoritma, prosedural. Kemudian, di tahap ketiga ada implementasi sistem, yaitu pembuatan coding program, di mana disusun database yang diperlukan dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada integrasi dan pengujian sistem. Kemudian pengoperasian dan perawatan, yaitu setelah produk sudah jadi, bagaimana produk itu sudah berjalan dan kira-kira seperti apa perawatan produk itu untuk mencegah beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari 3 ciri dan beberapa tahapan dari metode atau model waterfall tadi, di sini saya sudah merangkum beberapa mengenai kelebihan dan kekurangan metode waterfall atau air terjun. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tahapan proses pengembangan tetap
mudah diaplikasikan dan teratur. Kemudian yang kedua, cocok digunakan untuk program yang kebutuhannya itu sudah jelas dari awal. Yang ketiga, software yang dikembangkan menggunakan metode waterfall itu biasanya akan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Sedangkan untuk kekurangan dari metode atau model waterfall sendiri itu yang pertama ada perubahan menyebabkan hasil yang didapat tim pengembang harus diubah. Yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahapan tidak fleksibel, kemudian sulit memahami perubahan yang diinginkan klien. Keempat, ada proses pengerjaan dalam waktu lama, dan yang terakhir adanya waktu kosong bagi pengembang. Nah, di sini dari kelebihan itu bisa diambil seperti garis besarnya itu untuk produk-produk atau sistem yang akan dibuat menggunakan proses penganalisisan metode waterfall itu tuh biasanya akan yang pertama itu produknya itu akan memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena prosesnya itu berurutan dari awal hingga nanti ke tahap penyelesaian ataupun tahap perawatan hingga pengembangan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, kenapa terjadi waktu kosong? Karena proses pengerjaannya itu dari tahapan pertama menuju ke tahapan kedua itu harus selesai di tahap pertama dulu. Jadi, misalkan sekarang sudah berada pada tahap pengerjaan kedua. Nah, berarti di tahap yang ketiga, keempat, hingga yang selanjutnya itu tuh tidak mengerjakan apapun. Bisa dibilang seperti itu karena menunggu hasil kerja dari tahapan kedua selesai terlebih dahulu, baru ke tahapan ketiga dan ke selanjutnya. Nah, yang kedua ada metode SWOT, di mana metode ini menganalisis perencanaan strategis untuk menilai sistem, sehingga menganalisis kebutuhan, kelemahan, peluang, ancaman yang akan dihadapi, kemungkinan besar masalah yang akan dihadapi akan terselesaikan. Di mana konsep manajemen strategi dimulai dengan penyesuaian instansi dengan lingkungan internal dan eksternal. Analisa menggunakan metode SWOT mengidentifikasikan faktor internal seperti strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, dan opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman sebagai faktor eksternalnya. Jadi, kekuatan dan kelemahannya itu ada di faktor internalnya, sedangkan untuk peluang dan ancaman ada di faktor eksternal atau luar dari instansi atau sistem itu sendiri. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan metode SWOT, yang pertama, kelebihannya itu tahapan urut mulai dari kebutuhan awal hingga menemukan kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Ini seperti yang metode waterfall tadi, jadi urut sistematis dari awal hingga ke akhir. Kemudian yang kedua, jika terjadi kendala saat sistem berjalan, itu penyelesaian dapat ditemukan dengan tepat dan cepat. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama harus menganalisis secara detail dari awal agar dapat menemukan kemungkinan yang akan diambil di masa depan jika terjadi kesalahan. Dan karena sudah mengetahui hambatan pada sistem atau pada produk, tidak sedikit yang was-was di awal sebelum sistem berjalan. Nah, jadi kelebihannya sendiri itu tuh urut, analisanya urut dari awal kebutuhan hingga nanti saat sudah penyelesaian atau produk sudah siap untuk jalan,
masih ada tahapan lagi, yaitu proses menganalisis kira-kira hambatan apa saja yang akan terjadi jika sistem itu sudah berjalan, dan bagaimana untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sudah dihasilkan dari proses penganalisisan tadi. Kemudian, yang kekurangannya sendiri, kenapa menjadi was-was? Karena misalkan ada satu hambatan yang kira-kira itu tuh sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana jalannya sistem itu, terhadap baik itu untuk instansi atau organisasi penggunanya maupun untuk masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Nah, itu pasti nanti akan seperti memiliki rasa was-was yang seperti ketakutan tersendiri akan, wah, sistemnya atau produknya ini nanti bakal jalan atau enggak, atau bakal lancar, atau nanti kira-kira tuh kalau ada hambatan kayak gini, sistem masih bisa dikembangin atau sistem masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada metode V. Nah, metode V ini adalah pengimplementasian dari metode waterfall tadi. Ini tuh turunannya dari metode waterfall. Nah, di metode V itu dibagi menjadi dua, yaitu fase verifikasi dan fase validasi. Di mana fase verifikasi ada analisis kebutuhan yang mencangkup tugas yang akan digunakan untuk menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi produk. Kemudian ada desain arsitektur PL, perangkat lunak, yaitu memilih arsitektur yang harus terdiri dari daftar modul, fungsionalitas masing-masing modul, hubungan antar muka, dependensi, tabel basis data, diagram arsitektur, dan detail teknologi. Kemudian yang ketiga ada desain komponen, yaitu mendefinisikan logika aktual masing-masing komponen sistem. Sedangkan untuk fase validasi ada yang pertama testing unit, yaitu menguji komponen yang melibatkan pemeriksaan tiap fitur yang digunakan dalam desain komponen telah diimplementasikan dalam komponen. Pengecekannya menggunakan teknik white box testing. Nah, apa sih teknik white box testing? Nah, white box testing ini adalah proses pengujian yang memanfaatkan kode atau coding untuk pembuatan atau coding yang digunakan untuk berdirinya produk itu gitu. Jadi dari produk PL itu pasti memiliki codingan. Nah, di situ pengujian coding itu disebut sebagai teknik white box testing. Kemudian yang B atau kedua ini ada testing integris, yaitu pengujian yang membahaskan perakitan dan integris per komponen untuk membentuk paket PL lengkap. Pengujian menggunakan teknik black box testing. Nah, black box testing ini itu kebalikannya dari white box. Dari namanya saja sudah tahu ya, pasti sudah bisa menebak. Nah, kalau untuk black box sendiri, ini adalah pengujian yang lebih ke tampilan UI-nya. Baik dari kegunaannya, dari fungsinya. Maksudnya di sini dari fungsi kegunaan dari produk ya, terus dari bagaimana pengguna itu menggunakan sistem itu ada kendala atau seperti apa, kemudian ada kebutuhan hardware-nya, kemudian user, dan ya lain-lainnya itu ada di black box. Jadi kalau black box itu lebih ke tampilannya, sedangkan white box itu lebih ke logika atau codingannya. Kemudian yang ketiga ada testing system. Ini terfokuskan untuk pengembang dan dapat melibatkan sejumlah jenis tes spesialis untuk melihat seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah terpenuhi. Dan yang terakhir ada testing penerimaan, yaitu memeriksa sistem terhadap kebutuhan pengguna. Gitu. Kemudian
Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode atau model V, yaitu kelebihan fleksibel karena mendukung penyatuan proyek serta penambahan dan penghapusan metode dan alat secara dinamis. Dan untuk kelemahannya sendiri berorientasi pada proyek siklus hidup dan hanya digunakan sekali selama proyek. Jadi penggunaan model V ini hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu proses pengerjaan proyek itu sendiri. Nah, kemudian setelah tadi sudah ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis produk PL, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools yang digunakan untuk menganalisis produk PL. Yang pertama, di sini yang pertama itu ada tools DFD. Nah, DFD itu adalah proses mengidentifikasikan berbagai proses mengkaitkan dengan arus data untuk menunjukkan hubungan, mengidentifikasikan entitas, dan menambahkan penyimpanan. Jadi di sini ada beberapa entitas yang kemudian antara satu entitas dengan yang lainnya itu akan dihubungkan dengan arah panah ya, atau bisa disebut sebagai arus data. Kemudian untuk kelebihannya sendiri itu dapat mengetahui proses dan hubungan entitas satu dengan yang lainnya. Nah, seperti pengertiannya tadi, antar entitas itu dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan arus data, sehingga kita bisa tahu proses apa yang terjadi antara satu entitas itu menuju ke entitas satunya atau entitas tujuannya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, penganalisisan harus komplit karena jika kurang satu entitas saja akan mengubah hasil yang sudah didapatkan. Jadi, misalkan kita sudah menganalisis, namun ada satu saja entitas kebutuhan yang itu adalah kebutuhan yang mungkin akan sangat perlu digunakan dan sangat penting untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya dalam produk atau sistem itu sendiri. Nah, kurangnya satu entitas itu pasti akan berpengaruh dari hasil penganalisan yang sudah didapatkan dari sebelumnya. Pasti nanti kita akan merombak lagi dari awal dan itu pasti akan kita mencari di mana letak kekurangan entitas itu harus ada, dan untuk proses-proses selanjutnya hubungan entitas itu dengan entitas-entitas lain pada tahapan sebelumnya itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian tools untuk mendesain. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu tools untuk mengidentifikasi dan mendesain. Di sini yang saya jelaskan dua tools itu. Yang pertama itu untuk mendesain kita bisa menggunakan use case diagram, yaitu penjelasan fungsi sistem melalui perspektif pengguna. Jadi, use case ini adalah diagram atau penjelasan di mana hasilnya nanti melalui hasil penganalisan nanti itu kita dapatkan melalui bagaimana pendapat dari pengguna atau user produk PL itu sendiri. Kelebihannya itu yang pertama, dapat digunakan berulang dalam suatu proses. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengukuran penjadwalan atau validasi dan mudah dimengerti sehingga menjadi penghubung bagi pengembang software dengan pemakai. Nah, di sini untuk use case itu dalam satu kali pengerjaan proyek itu dapat digunakan berulang-ulang. Jadi misalkan untuk beberapa tahapan atau beberapa fitur yang ada di produk itu per masing-masing, itu kita bisa gunain satu use case untuk satu tahapan. Kemudian mudah dimengerti karena kan tadi yang di masing-masing tahapan itu kita bisa menggunakan satu use case. Jadinya itu kalau setiap dari tahapan itu
dari pengguna maupun calon pengembang itu tuh bisa tahu urutannya, tahapannya untuk fitur ini, tahapan awal itu seperti apa, kemudian lanjut seperti apa, seperti apa, seperti apa, hingga nanti akhirnya akan ke fitur itu sendiri. Nah, namun dari 3 kelebihan tadi ada satu kelemahannya, yaitu template use case tidak menjamin kejelasan sistem. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk penganalisisan ini tergantung dari pengguna. Jadi seperti tadi, hasil analisis menggunakan use case ini itu melalui kemampuan pengguna itu sendiri. Jadi kalau misalkan pengguna atau user dari produk itu hanya mampu menggunakan sampai fitur C, padahal fitur itu misalkan sampai E, nah itu tuh berarti nanti pasti kan berbeda nih antara pendapat dari user itu dan user yang mampu untuk menggunakan keseluruhan fitur yang ada di produk PL tadi, seperti itu. Jadinya pasti nanti akan apa ya, ada beberapa kekurangan lah dari proses penganalisis, hasil proses penganalisisannya. Kemudian untuk tools flowchart, yaitu menjelaskan bagaimana aliran proses dalam suatu sistem sehingga mudah dipahami dan dilihat berdasarkan urutan langkah dari satu proses ke proses yang lainnya. Kemudian ada kelebihannya, yaitu mudah dipahami pembaca atau pengguna sistem karena proses sistem dituliskan dari awal hingga akhir. Sedangkan kekurangannya itu harus memahami jenis dan simbol-simbol dalam flowchart. Nah, flowchart ini itu tuh pasti diawali dengan dimulai atau start dan diakhiri dengan end atau selesai. Nah, dari start hingga ke end itu ada yang pertama pendeskripsian kebutuhannya, yang kedua ada apa-apa saja yang harus diinputkan atau dimasukkan ke dalam sistemnya, kemudian ada proses dari sistem itu sendiri, ada hasil yang ditampilkan dari proses sistem tadi, hingga nanti akhirnya akan selesainya proses dari produk itu sendiri. Maksudnya di sini adalah dari proses awal kebutuhan hingga nanti apa yang akan ditampilkan dari sistem tadi itu tuh masuk ke dalam aliran atau alur penggambaran flowchart, sehingga pengguna sistem itu dapat mudah memahami. Jadi tahu, oh kira-kira yang nanti dibutuhkan untuk sistem kalau aku pakai produk ini tuh, pakai sistem ini, produk PL ini, aku hal-hal yang diinputin apa aja, kayak gitu, kayak misalkan harus ada emailnya atau harus ada nama usernya itu sendiri dan lain-lain untuk tampilannya nanti. Oh berarti kira-kira nanti yang akan tampil seperti ini, dan proses dari data yang aku masukin itu untuk tampil seperti ini tuh yang begini, seperti itu. Kemudian ada tools ERD, yaitu teknik memodelkan kebutuhan data suatu organisasi dengan detail berdasarkan pengguna, kebutuhan, dan fitur sistem. Nah, ini hampir sama dengan tadi yang use case ya. Ya, di sini kelebihan dari ERD itu memudahkan pengguna atau pengembang dalam memahami sistem, baik digunakan untuk penggunaan atau untuk dikembangkan. Sedangkan kekurangannya ada membutuhkan media yang luas karena ERD mengharuskan penggambaran user, kebutuhan, fitur lebih detail dan lebih rumit untuk penggunaannya. Jadi dari kekurangannya itu kita membutuhkan suatu media untuk menggambar atau untuk mendesain dari ERD ini tuh luas gitu loh. Misalkan kita pakai kertas, nah kertasnya ini tuh harus yang paling enggak tuh luas lah, karena di sini tuh nanti akan ada beberapa entitas-entitas seperti usernya, kemudian kebutuhan-kebutuhannya, dan fitur-fitur apa saja yang akan dibuat dalam produk itu tuh nanti akan secara detail pasti akan penuh gitu loh di
media atau di kertas tadi. Dan rumit, kenapa rumit? Karena ya tadi pendetailan dari penggambaran itu tuh harus detail gitu. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan di tools-tools sebelumnya, kalau ada satu saja dari baik itu user, kebutuhan ataupun fitur yang kita lupa buat kita menuliskan atau kita gambarkan di situ, itu pasti nanti akan memengaruhi dari hasil untuk ke tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada penerapan pada contoh kasus. Nah, sebelumnya itu saat perkuliahan berlangsung, itu dari Pak Aji selaku dosen kelas B1 Rekayasa Perangkat Lunak, beliau memberikan satu contoh kasus dari sistem akademik suatu perguruan tinggi, di mana itu namanya SIAK atau Sistem Informasi Akademik. Nah, dari sistem informasi akademik itu, sebelumnya kan ada tugas nih. Nah, tugasnya itu kita menganalisis apa-apa aja kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Kemudian ada usernya dan ada beberapa fitur yang per masing-masing itu nanti dideskripsikan mengenai kebutuhannya tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, untuk proses penganalisisan contoh kasus tadi, aku lebih memilih ke SWOT. Kenapa? Karena di proses SWOT ini tuh menurut aku detail juga dan urut gitu, sistematis. Yang pertama itu kita menganalisis mengenai kebutuhan dari SIAK ini tadi, kayak fungsionalnya, non-fungsionalnya, di mana proses penganalisisan dari tugas kemarin itu faktor fungsional masuk ke kekuatan dan kelemahan, sedangkan di hambatan dan tantangan itu ada di non-fungsionalnya. Nah, kemudian kenapa lagi kok pilih SWOT? Karena di SWOT ini tuh kita juga menganalisis hambatan-hambatan apa aja jika nanti SIAK ini tuh sudah dijalankan di perguruan tinggi itu. Karena kan SIAK ini tidak hanya digunakan untuk dosen saja ataupun mahasiswa dalam proses mengajar atau pembelajaran sehari-hari, tapi dari orang tua mahasiswa itu juga dapat mengakses, dan masyarakat-masyarakat umum tuh bisa akses juga. Yang pertama, dari orang tua mahasiswa sendiri itu tuh bisa mengakses absensi dari anaknya dan nilai dari anaknya, serta riwayat pembayaran dari anaknya ke perguruan tinggi tadi, karena banyaknya kasus yang anak-anak mahasiswa yang nakal, kayak membohongi orang tuanya. Jadi untuk pengontrolan dari orang tua ke anaknya sendiri itu bisa dilakukan melalui sistem ini tanpa harus orang tuanya datang ke kampus seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa umum sendiri bisa mengakses SIAK ini tuh hanya untuk informasi-informasi umumnya saja. Misalkan ada beberapa masyarakat, baik itu orang tua maupun calon mahasiswa yang mau mendaftar ke perguruan tinggi tersebut. Untuk mencari informasi-informasinya itu bisa melalui sistem ini juga, seperti itu. Sehingga nanti dari situ, dari beberapa user tadi, calon-calon pengguna sistem ini, pastikan nanti kita dapat mengetahui hambatan-hambatannya itu seperti apa aja, dan kira-kira kalaupun nanti sistem SIAK ini berjalan dan terjadi hambatan, itu sudah bisa diambil satu penyelesaian
dari hambatan tadi dengan cepat dan dalam waktu yang tepat. Karena sebelumnya hambatan sudah dianalisis dan kita hanya tinggal memikirkan saja kira-kira langkah yang paling pas saja untuk pencapaian atau penyelesaian hambatan tadi. Kemudian untuk toolsnya ke DFD untuk menganalisis karena user dan kebutuhan ditulis dengan jelas dan detail sehingga memudahkan untuk penggunaan dan pengembangan sistem. Nah, sedangkan untuk mendesain ini menggunakan use case. Yang pertama itu karena dapat digunakan secara berulang, dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran penjadwalan atau validasi dan mudah dipahami pengguna dan pengembangan. Nah, di samping dari kelemahan use case tadi yang hasil penganalisisan itu sesuai dengan kemampuan dari pengguna produk, di sini saya mengambil use case karena jika melihat kekurangannya itu kita bisa balik lagi ke proses penganalisan tadi di metode SWOT. Dari situ kita bisa mengetahui hambatan-hambatan apa aja yang akan terjadi dari kemampuan user tadi dan penyelesaian seperti apa yang akan diambil untuk proses penyelesaian hambatan tadi yang hasil dari dari penggunaan atau persepsi pengguna tadi. Kira-kira untuk pengguna yang ini sampai yang ini tuh use case-nya harus lebih didetailkan lagi atau yang seperti apa kayak gitu tuh bisa paham tuh. Jadi ada sisi plus dan sisi minusnya. Nah, untuk referensi dari tugas pengganti UTS ini, yang pertama itu saya menggunakan modul kuliah dari Pak Aji sendiri selaku dosen di kelas B1 RPL Universitas di Kubang, Semarang, yang saya akses melalui e-learning atau sistem untuk pembelajaran jarak jauh Unisbank. Kemudian ada dari modul dari Edward Ali yang dibagikan juga oleh Pak Aji. Dan kemudian ada beberapa yang saya cari melalui internet juga, lebih ke jurnal atau proceeding dari beberapa universitas yang saya dapatkan. Namun saya juga menggunakan dari online juga, dari modul online dari BINUS. Nah, sekian presentasi atau sedikit penjelasan mengenai tugas pengganti UTS saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan. Kalaupun misalkan ada masukan untuk saya, baik itu kritik maupun saran, silakan bisa berkomentar di kolom komentar dan insya Allah saya akan selalu memperbaiki diri dan next time semoga masih bisa sharing mengenai tugas-tugas saya yang lain atau saya menjelaskan atau bagi-bagi info lagi sama teman-teman. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.